Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Lina Freya. Aku adalah seorang hijab cosplayer yang sudah cosplay dari tahun 2013 dan aku sering membuat video-video pembahasan tentang hijab cosplay. Dan kali ini di part kedua atau di episode kedua pengulangan pembahasan aku tentang hijab cosplay ini, aku mau bahas tentang hijab saling versus wig ya. Sebenarnya aku udah sering membahas ini tuh di banyak-banyak video-video aku, tapi kali ini aku mau menjelaskan ulang karena aku ngeliat itu masih banyak ya newbie-newbie cosplayer atau mungkin wibu-wibu yang newbie-newbie yang baru-baru tuh yang kadang-kadang tuh suka kelewatan gitu di komen-komen ngomongin perdebatan antara hijab styling dan juga wig ini ya. Jadi sekarang aku mau bahas lebih detail antara hijab dan wignya dulu nih. Dan juga aku nanti mau ngebahas tentang hijab instan atau hijab wig. Oke, yang pertama, kenapa sih kita hijab cosplayer itu memilih memakai hijab dan tidak memilih memakai wig? Walaupun kalau kata-kata sebagian orang atau pendapat-pendapat orang nih yang selalu bilang, ih kenapa nggak pakai wig aja, kan sama aja nutupin. Ih lu nge-styling hijab ala-ala rambut karakter gitu kan, mending pakai wig aja sekalian. nah pasti kan banyak komentar-komentar yang seperti itu. Seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, kalau sebenarnya styling hijab ala rambut karakter ini bukanlah sebuah kewajiban. Tapi kenapa ada cosplayer hijab seperti aku yang memilih untuk men-styling hijab ala rambut karakter? Ya tentunya sebenarnya karena kita itu kesulitan gitu loh berpikir secara kreatif agar supaya karakter yang kita konversi ke versi hijab itu pakai hijab yang stylingnya bagus, karena kita mikirnya kita tuh pengen styling, nggak mau yang terlalu simple, terlalu yang hijab-hijab daily gitu, pengen yang agak dimodif-modif, tapi kan kita tuh bingung modifnya gimana yang pantas. Nah makanya kita memilih opsi untuk men-styling hijab ala rambut karakter. Nah tentunya styling hijab ala rambut karakter ini bukanlah sebuah kewajiban ya dalam hidup cosplay. Jadi jangan dianggap sebagai kewajiban gitu. Intinya kalau hijab styling itu sebenarnya kayak sesuai kreativitasnya aja. Kadang-kadang banyak juga yang styling nggak yang terlalu mirip banget sama hairstyling, tapi tetap nunjukin sisi karakteristik dari karakter tersebut. Tentunya kita memilih ingin menjadi hijab cosplayer karena kita ingin di-recognize sebagai hijab cosplay ya, bukan hanya sebagai cosplay aja. Kalau misalnya kita masih tetap memilih pakai wig walaupun udah pakai dalaman ninja gitu, kita kan hanya di-recognize sebagai udah cosplayer aja, tapi kita ingin di-recognize sebagai hijab cosplayer. Jadi not just cosplayer tapi hijab cosplayer. Dan tentu saja karena kita sebagai muslimah, kita itu ingin memanfaatkan hijab kita. Kalau misalnya kita kayak pakai wig, walaupun semuanya udah tertutup, tapi wajah kita masih kelihatan nih, wajah kita masih dilihat orang. Itu sebetulnya secara tidak langsung ya, itu menyebabkan orang lain itu jadi memikirkan atau memandang kita atau membayangkan kita ketika kita tidak pakai hijab, seperti itu. Nah, makanya kita memilih pakai hijab. Walaupun misalnya sama-sama ketutup kayak misalnya pakai wig gitu ya, tapi tentu saja ada pembeda. Jadi orang itu masih bisa ngelihat kita ini sebagai hijab cosplayer yang auratnya tertutup, yang memakai hijab. Apalagi kalau hijab yang kita pilih ini adalah hijab Paris dan bukan hijab kain tile yang biasa dipakai oleh para beauty content creator lain yang istilahnya itu mereka ingin membuat wig tapi dari kain. Tapi kita tetap memilih hijab yang misalnya dari kain, dari pasmina atau dari Paris seperti ini supaya orang-orang itu gampang merecognize kita as a hijab cosplayer. Dan tentu saja kalau untuk sebagai hijab cosplayer itu tidak hanya mengganti wig jadi hijab ya, tapi itu dilihat juga dari pemilihan karakter dan juga konversi kostum yang kita lakukan. Terus kalau misalnya perdebatan agama nih yang kayak ngomong kalau hijab itu nggak boleh di styling, cosplay itu dalam agama dan lain-lain, aku nggak akan bahas dalam video ini, tapi aku akan bahas di video yang khusus. Sebenarnya aku udah pernah atau sering ngebahas yang seperti itu di video-video aku yang lainnya dan juga di video-video TikTok aku. Kalau misalnya kalian tidak males searching ya, kalian bisa searching aja sih kayak hukum styling wig atau hukum styling hijab ala wig. Misalnya cari search di TikTok, kasih nama aku, hukum memakai wig dalam Islam, terus kasih search Lina Freya, insya Allah muncul ya, semoga muncul. Itu kalian bisa tonton sendiri tuh pembahasannya itu seperti gimana. Tapi nanti suatu saat nanti kalau aku tidak males ya, aku akan membuat video khusus pembahasan itu lagi, khusus untuk di YouTube aku. Dan juga mungkin aku upload di TikTok aku. Oke, yang kedua, sebenarnya kalau kita beli wig sama beli hijab itu mahalan mana sih? Kalau misalnya kita mau ngebandingin nih ya antara beli wig atau beli hijab, kalau dari wig atau hijabnya pastinya mahalan beli wig daripada beli hijab. Walaupun kita beli hijab itu bisa sampai berapa lembar, kadang satu kartu kita bisa beli 3 hijab atau 2 hijab atau berapa hijab gitu. Tapi harganya memang tidak bisa sebanding sama wig. Karena kita tuh susahnya harus menuangkan kreativitas kita aja. Nah, pembahasan seperti ini tuh yang sering dibilang atau yang sering diributin sama para newbie cosplayer atau para newbie yang suka gitu loh ngomongin, Ih apa sih kok kayaknya gampang banget pakai hijab. sebenarnya ini tuh muncul atau terjadi itu untuk para cosplayer yang istilahnya tuh masih merintis dunia cosplay, yang istilahnya tuh masih memilih, baru memulai gitu ya, cosplay karakter-karakter yang casual. Untuk hijab cosplayer newbie yang belum punya uang atau belum punya dana untuk membeli kostum yang lebih mahal atau memilih
karakter yang kostumnya lebih wow gitu harganya, pastinya akan memilih karakter-karakter yang casual dulu. Dan tentunya kalau memilih karakter yang casual, ya udah yang dimanfaatin adalah hijabnya. Nah, untuk newbie cosplayer yang non hijab itu kadang-kadang juga ngerasa ngiri gitu ya, atau ngerasa kok kayaknya diuntungin banget sih itu pakai hijab, nggak usah beli wig. Jadi kan sebenarnya mereka tuh cuma meributkan dana antara dana beli wig dan juga dana beli hijab. Padahal sebenarnya itu untuk cosplayer-cosplayer yang misalnya tuh masih merintis di dunia bawah. Kadang-kadang mereka nih yang baru punya uang buat beli wig tapi nggak punya beli kostum, itu jadinya harus membeli hijab cosplayer lain yang udah punya modal beli kostum yang besar. Tapi sebetulnya permasalahan seperti ini tuh hanya terjadi untuk mereka yang kalangan misalnya tuh masih pemula cosplay atau masih yang memilih karakter-karakternya casual. Tapi buat kita-kita nih yang udah punya dana untuk bisa membeli kostum yang harganya lebih, baik kita berhijab maupun tidak berhijab, baik kita hijab cosplayer maupun cosplayer pada umumnya, ya kita tidak akan meributkan hal ini karena kita udah tahu ya namanya kita nge-cosplay itu sama-sama ngeluarin modal. Ya, paham sampai sini ya? Yang ketiga, aku mau bahas tentang hijab styling versus hijab instan atau hijab wig. Nah, sebelumnya aku udah pernah membahas hal ini di video aku. Kalian bisa cari di YouTube atau kalian bisa scroll di TikTok aku yang thumbnailnya seperti ini. Jadi secara garis besar ya, aku adalah orang yang sangat-sangat kontra dengan penggunaan hijab instan atau hijab wig lah ya. Pokoknya hijab instan tapi dipakainya kayak wig gitu dibikinnya. Kenapa? Karena yang pertama itu merusak esensi hijab itu sendiri. Kan kalau misalnya kita nge-styling hijab kayak gini kan, ini stylingannya tuh bisa dilepas. Kalau dilepas bisa digunakan sebagai hijab biasa. Jadi kayak bukan yang dijahit mati. Nah, biasanya aku tuh kalau misalnya bikin kayak hijab instan yang dijahit mati itu hanya untuk kayak tambahan aksesorisnya, kayak misalnya kayak kepangan. Kepangan kan aku males ya bikin kepangan lagi, kan kayak aku bikin kepangan kepisah terus tinggal ditempel. Nah, biasanya tuh kayak kepangannya atau misalnya aku kayak bikin kunciran-kuncirannya gitu. Tapi tuh kayak hanya sebagai yaudah tambahan aja, bukan yang kayak bener-bener full dari awal terus kayak dipakai ala-ala wig biar misalnya instan. Tapi aku juga nggak menyalahkan sih kalau kalian masih ada yang pro, selama kalian itu memakainya dengan bijak dan kalian itu tetap memberikan disclaimer di postingan kalian dan tetap memberikan edukasi tentang penggunaan hijab itu seperti apa, dan kalian juga tetap harus memberitahu bahwa styling hijab ala-ala rambut itu bukanlah kewajiban di dunia hijab cosplay, melainkan itu hanya adalah salah satu alternatif atau salah satu cara kita men-styling hijab kita agar kita bisa menunjukkan karakterisasi dari karakter yang kita cosplaykan. Selain itu, penggunaan hijab wig ini atau penggunaan hijab instan ini apabila dinormalisasi, khawatirnya ya itu akan menggeser makna hijab cosplay sesungguhnya, dan orang-orang ini jadi merasa bahwa styling hijab ala-ala rambut karakter itu jadi kewajiban. Dan biasanya nih kalau misalnya para newbie cosplayer yang belum bisa memilah-milah itu kan jadi kayak anggap oh ini kewajiban terus gue harus ngelakuin itu. Enggak, jadi kalau misalnya kalian masih mau pakai hijab instan, pesan aku sih tetaplah memakai itu dengan bijak dan jangan lupa untuk tetap mengedukasi followers kalian untuk tetap belajar styling hijab dan juga tetap memberikan edukasi tentang makna hijab cosplay yang sesungguhnya. Nah, oke, segitu dulu aja dari aku pembahasan mengenai antara hijab dan juga wig dalam cosplay ini ya. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya kalian itu masih sering memakai wig dan memakai ciput di dalamnya, jangan pernah bilang kalau kalian itu adalah hijab cosplayer gitu. Maksudnya, misalnya kalian lagi pakai wig sama pakai inner hijab, ya jangan disebut hijab cosplay. Tetap cosplay aja, tapi jangan disebut hijab cosplay. Ingat ya, kalau hijab cosplay itu rumusnya adalah hijab styling plus costume conversion. Oke, segitu dulu aja. Semoga video-video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka pembahasan video aku, jangan lupa follow aku di TikTok dan Instagram. Dan subscribe juga channel YouTube aku, Lina Freya Art Channel. Silakan kalian cari playlist panduan menjadi cosplayer hijab yang baik di YouTube aku. Kalian bisa nonton semuanya kalau kalian lagi gabut atau lagi nggak ada kerjaan, supaya kalian bisa mendapatkan insight atau wawasan mengenai hijab cosplay. Oke, sampai jumpa di video-video aku yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.